Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-22. Di Indonesia, selama bulan September, kita menjadikan bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Maka hari Minggu ini juga menjadi pembukaan bulan Kitab Suci Nasional. Pada hari Minggu ke-22 ini, Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Kutipan ini merupakan kelanjutan dari bacaan minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita mendengar pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Identitas Yesus ditegaskan di dalam pengakuan Petrus. Petrus pun ditunjuk oleh Yesus menjadi batu karang tempat Yesus mendirikan gereja. Gereja diberi wewenang untuk melepaskan dan mengikat. Pengenalan akan Yesus dilanjutkan dengan pemberitaan mengenai perjalanan Yesus ke Yerusalem, di mana Yesus menyatakan kepada para murid bahwa dia akan mengalami penganiayaan, penderitaan, dibunuh oleh orang tua-tua di Yerusalem, dan pada hari ketiga bangkit. Kembali Petrus menampakkan perannya. Petrus kemudian melangkah ke depan, menarik Yesus, dan mengatakan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripada. Ternyata reaksi Yesus tidak terduga. Yesus mengatakan, enyahlah iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Menurut para ahli, terjemahan ini tidak terlalu tepat. Seharusnya terjemahannya berbunyi, pergilah ke belakangku iblis. Kamu menjadi penghalang bagi langkah. Yesus memang sedang melangkah menuju ke Yerusalem. Yesus melangkah menuju kepada penderitaan dan kematian. Reaksi Petrus mewakili para murid dan kita semua. Kalau kita jujur, kita pun akan mengatakan hal yang sama. Yesus, mengapa harus pergi ke Yerusalem untuk mengalami penderitaan? Bukankah kita mengharapkan engkau ini menjadi Mesias yang menyelamatkan dengan kemuliaan, bukan dengan penderitaan? Siapa yang mau ikut mengalami penderitaan? Sebagian besar dari kita menghindari penderitaan. Namun apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus dan kita semua? Yesus mengatakan, kamu memikirkan bukan kehendak Allah, tetapi kehendak manusia. Jelas, kita manusia ingin menghindari semua yang mendatangkan penderitaan. Maka, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebetulnya sekarang
kita diajak bersama-sama untuk merenungkan apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita buat kalau kita ingin menjadi murid Yesus, kalau kita ingin mengikuti Yesus. Yesus mengatakan, barang siapa ingin menjadi pengikutku, dia harus memangkul salibnya dan mengikuti aku. Ini bagi Yesus, salib, penderitaan tidak boleh dihindar. Salib, penderitaan tidak boleh ditinggal pergi. Karena salib adalah bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Kita tidak bisa lepas dari penderitaan. Kita harus siap mengalami penderitaan. Justru apa yang dilakukan oleh Yesus dengan mengatakan, aku pergi ke Yerusalem untuk melakukan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Di sini Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia ingin solider dengan kita semua yang mau tidak mau, cepat atau lambat, kita pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Bahkan mungkin di antara kita sekarang ini ada yang sedang mengalami penderitaan. Dan ketika kita mengalami penderitaan yang tidak bisa kita hilangkan atau hindari, kita sedang memanggul salib. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, barang siapa mau menjadi muridku, dia harus memanggul salib bersama aku, mengikuti aku. Maka kita bersama-sama ketika mengikuti Yesus, kita saling menemani dalam memanggul salib, dalam pengalaman keterbatasan kita. Lebih-lebih ketika kita harus menderita. Kalau ada orang yang mempunyai anggota keluarga sakit, entah karena sakit tua, entah karena sakit kanker, entah karena sakit apapun, yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan teman, yang membutuhkan pelayanan, yang memanggul salib bukan hanya si sakit, tetapi juga seluruh keluarga. Kalau dalam keluarga itu tidak kompak, pasti si sakit akan lebih menderita lagi. Tetapi kalau yang seluruh anggota keluarga kompak, melayani dan mendukung, menemani si sakit dengan sabar, maka salib yang berat itu dipikul bersama-sama. Dan inilah salah satu identitas seorang murid Yesus. Menjadi murid Yesus berarti memanggul salib, mengikuti Yesus. Bukan mempertahankan nyawa, tetapi memberikan nyawa. Lebih-lebih ketika kita bisa menemani dengan sabar, dengan tekun, dengan ikhlas, dengan tulus orang-orang di sekitar kita yang sedang mengalami penderitaan berat. Disitulah yang disebut kehilangan nyawa. Kita memberikan hidup kita untuk menyertai, menemani mereka yang sakit dan menderita. Inilah panggilan kita, salah satunya sebagai murid Yesus. Mari kita tidak lari dari salib. Mari kita mengikuti Yesus dengan memanggul salib kita masing-masing,
sambil menemani mereka-mereka yang lain yang juga memanggul salib. Semoga kita selalu dianugerahi kekuatan sampai akhir. Tuhan memberkati kita. Amin.